Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizpina dengan NIM 2410912320031. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Liandri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem oropoietik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Sistem oropoietik merupakan sistem tubuh yang berfungsi untuk memproduksi dan mengeluarkan urin sebagai bagian dari proses pengeluaran zat sisa metabolisme. Sistem ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, kadar elektrolit, serta menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Tanpa sistem ini, limbah yang terbentuk dari metabolisme tubuh akan menumpuk dan menyebabkan gangguan serius pada organ vital. Sistem oropoietik terdiri dari 4 komponen utama, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, setelah kita memahami pentingnya sistem oropoietik secara umum, mari kita bahas terlebih dahulu tentang organ utamanya, yaitu ginjal. Ginjal adalah sepasang organ yang berbentuk seperti kacang merah dengan warna merah kecoklatan. Ginjal terletak di bagian belakang rongga abdomen atau disebut juga posterior cavitas abdominis. Letaknya berada di sisi kanan dan kiri tulang belakang atau lateral columna vertebralis dan bersifat retroperitoneal. Artinya, terletak di belakang peritoneum. Ginjal kanan berada lebih rendah daripada ginjal kiri karena terdorong oleh hati. Ginjal diselubungi oleh jaringan lemak dan jaringan ikat longgar untuk melindungi dari guncangan. Ukuran ginjal manusia dewasa rata-rata memiliki panjang sekitar 11 cm. Lebarnya 6 cm dan tebal 3 cm. Berat ginjal pria berkisar antara 125 hingga 170 gram. Sementara ginjal wanita sedikit lebih ringan, yaitu sekitar 115 hingga 155 gram. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana struktur internal ginjal menjalankan fungsinya dalam menyaring darah dan membentuk urin. Nah, di sini ada fungsi dan struktur dalam ginjal. Secara fungsional, ginjal menyaring darah untuk membuang limbah dan kelebihan cairan. Proses pembentukan urin melalui 3 tahap utama, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Filtrasi ini
terjadi di glomerulus, tempat darah disaring dari zat-zat sisa metabolisme dan cairan berlebih. Reabsorpsi adalah proses di mana zat-zat penting seperti air, glukosa, dan elektrolit dikembalikan ke dalam darah. Desekresi adalah pengeluaran zat-zat berbahaya dan tidak dibutuhkan ke dalam urin. Selanjutnya ada struktur ginjal yang terdiri atas korteks renalis, medulla renalis, dan pelvis renalis. Korteks renalis yaitu lapisan luar tempat terjadinya filtrasi darah. Medulla renalis, bagian tengah ginjal yang mengandung piramida ginjal dan menjadi tempat konsentrasi urin. Pelvis renalis yaitu ruang pengumpul urin sebelum mengalir ke ureter. Setelah urin terbentuk di ginjal, maka selanjutnya akan dialirkan melalui saluran ureter. Mari kita lanjutkan ke pembahasan tentang ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Ureter ini berjumlah sepasang dan memiliki panjang sekitar 20 cm. Saluran ini terbuat dari otot polos yang bergerak secara peristaltik, yaitu gerakan gelombang otot yang mendorong urin turun menuju kandung kemih. Terdapat 3 titik penyempitan alami pada ureter. Pertama, di pertemuan pelvis renalis dengan ureter, pelvi-ureter junction. Kedua, di tempat ureter menyelang arteri iliaka dan di tempat masuk ke kandung kemih. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas bagian-bagian ureter berdasarkan lokasinya. Ureter dapat dibagi menjadi 2 bagian utama berdasarkan anatomi, yaitu vas abdominalis dan vas pelvica. Vas abdominalis yaitu bagian yang membentang dari pelvis renalis hingga ke vasa iliaca. Dan vas pelvica yaitu bagian yang berjalan dari vasa iliaca hingga ke kandung kemih. Nah, secara radiologis, ureter juga dibagi menjadi sepertiga proksimal dari pelvis renalis ke atas sakrum, sepertiga medial dari atas ke bawah sakrum, sepertiga distal dari bawah sakrum hingga ke kandung kemih. Setelah ureter, urin akan ditampung dalam kandung kemih. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini ada kandung kemih. Nah, kandung kemih ini atau buli-buli adalah organ elastis yang berfungsi sebagai tempat penampungan urin sementara. Struktur ini dapat mengembang sesuai volume urin yang ditampung dan memiliki kemampuan menahan urin sampai waktu yang tepat untuk dikeluarkan. Ketika kandung kemih penuh, otot detrusor akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin, sedangkan sphincter uretra akan membuka sebagai respon refleks tubuh. Setelah ditampung dalam kandung kemih,
Urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Uretra adalah saluran terakhir dari sistem oropoietik yang mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Terdapat perbedaan antara uretra pria dan wanita. Pada pria, uretra lebih panjang dan memiliki dua fungsi, yaitu untuk mengeluarkan urin dan sebagai saluran sperma saat ejakulasi. Sedangkan pada wanita, uretra lebih pendek dan hanya berfungsi untuk ekskresi urin. Uretra ini dikontrol oleh dua sphincter, yaitu sphincter internal tidak sadar dan sphincter eksternal yaitu sadar, sehingga proses berkemih dapat dikendalikan. Setelah memahami struktur dan fungsi organ-organ sistem oropoietik, mari kita bahas bagaimana sistem ini dikontrol oleh hormon dan sistem saraf. Sistem oropoietik dikendalikan oleh sistem saraf, hormon ADH, dan hormon aldosteron. Sistem saraf ini yang mengatur kerja otot-otot polos di ureter dan kandung kemih melalui refleks. Hormon ADH yang berperan dalam mengatur jumlah air yang diserap kembali oleh ginjal. Saat tubuhnya kekurangan cairan, ADH akan meningkat sehingga air lebih banyak diserap. Dan hormon aldosteron yang membantu mengatur keseimbangan natrium dan tekanan darah. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem oropoietik. Gangguan umum pada sistem oropoietik antara lain infeksi saluran kemih atau ISK, batu ginjal, dan gagal ginjal. Infeksi saluran kemih atau ISK ini biasanya terjadi karena bakteri dan lebih sering menyerang wanita. Lalu batu ginjal terbentuk dari pengendapan kristal seperti kalsium atau asam urat. Dan gagal ginjal, kondisi serius ketika ginjal tidak lagi mampu menyaring limbah dari darah secara efektif. Untuk mencegahnya, maka kita disarankan untuk menjaga hidrasi tubuh, menerapkan pola makan sehat, serta menjaga kebersihan alat kelamin. Nah, dari penjelasan sebelumnya, mari kita simpulkan kembali pentingnya sistem oropoietik ini. Sistem oropoietik memiliki peran penting dalam membuang limbah tubuh dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. Organ-organ seperti ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra bekerja sama dalam sistem yang kompleks namun terkoordinasi dengan baik. Menjaga kesehatan sistem ini akan membantu mencegah berbagai penyakit dan menunjang fungsi tubuh secara menyeluruh. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap gangguan serta penerapan pola hidup sehat menjadi sangat penting. Demikian pemaparan materi mengenai sistem oropoietik yang dapat saya sampaikan.
Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.